Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mengerjakan sholat tarawih pada malam yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, Amin. sholat kita, tilawah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin. Juga memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa mengisi madrasah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita lulus istilahnya bertransformasi dari dari kepompong menjadi kupu-kupu, dari kepompong yang tampangnya jelek menjadi kupu-kupu yang indah. Pada malam hari ini saya akan membawakan kultum dengan tema bahwa ibadah puasa itu melatih agar kita bisa menjadikan jiwa kita mengendalikan tubuh dan melatih supaya jiwa kita tunduk kepada Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa jiwa kita ini adalah sesuatu yang bersifat spiritual, bukan bersifat fisik atau badania. Nah, di dalam jiwa itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur kemanusiaan. Unsur kemanusiaan disebutnya sebagai rasionalitas atau sebagai spiritualitas yang membedakan kita dari makhluk hidup yang lain, dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tapi kita juga punya aspek kebinatangan dan ketumbuh-tumbuhan di dalam diri kita ini. Dengan aspek kebinatangan itu maka kita mencari makan, mencari minum, kemudian kita bisa berketurunan dan sebagainya. Itu adalah tuntutan dari aspek tumbuh-tumbuhan di dalam diri kita. Kemudian dengan aspek kebinatangan ya kita memiliki rasa marah, ingin mempertahankan hak milik kita kalau diganggu oleh orang lain, bahkan juga mungkin bisa terdorong untuk merebut hak milik orang lain, sebagaimana yang kita bisa saksikan pada binatang-binatang yang buas. Nah, manusia bisa jadi di dalam jiwanya ini dikendalikan oleh aspek ketubuhan tadi, aspek kebinatangannya. Untuk makan, untuk minum, dia pergunakan akalnya tuh semaksimal mungkin supaya ya makanannya makin enak. Ya kita kan memang beda dengan binatang. Kalau binatang pemakan daging misalnya sejak dulu sampai sekarang makan daging ya caranya begitu saja. Tapi kita makan daging bisa di sate, bisa disemur, bisa direndam, bisa didendeng dan sebagainya, beragam sekali. Apakah akal kita ini, jiwa kita mau dipakai hanya untuk menuruti hal itu saja? Kita diingatkan dengan puasa jangan, makanmu, minummu bisa kamu tahan. Yang kedua, apakah misalnya kita hanya mau menuruti kepemilikan, status sosial, jabatan dan sebagainya yang kita perebutkan? Sebagaimana dalam politik misalnya orang sangat mengembangkan cara yang lihai gitu ya, muslihat, kampanyenya dan sebagainya. Itu kan mempergunakan tadi aspek kemanusiaannya hanya untuk memenuhi rasa puas kebinatangannya. Semakin banyak yang bisa dia kuasai itu ya semakin bagus dan gak bakal pernah bisa puas. Puasa menahan diri kita, karena puasa juga bukan hanya tadi menahan makan dan minum, tapi puasa yang sebenarnya adalah menahan semua anggota tubuh kita dari yang membatalkan pahala puasa. Secara fikih misalnya kalau sudah nggak makan, nggak minum, nggak hubungan seksual dengan pasangan kita udah sah. Tapi pahalanya nggak dapat kalau kita misalnya masih menuruti hawa nafsu, gitu ya, masih menuruti misalnya yang amarah, menuruti keinginan merebut hak orang lain, curang dalam dagang kita, dalam bisnis kita dan sebagainya. Jangan itu. Dan kalau misalnya manusia sudah jiwanya itu menguasai, sebenarnya dia sudah jadi manusia yang baik. Kita bisa melihat
sejarah seperti Buddha gitu ya, Buddha utama gitu kan, dia nggak ngaku nabi. Atau seperti filsuf dari Yunani, dari Cina kayak Socrates, Plato, Aristoteles atau Confucius, Laozi. Kalau kita baca bukunya tuh bagus-bagus gitu, dan mereka nggak ketahuan mengaku sebagai nabi, tapi hanya memakai akal pikirannya saja. Tapi manusia yang lebih utuh adalah kalau dia bisa membuat akal dan jiwanya itu tunduk juga kepada Al-Quran. Karena kebaikan dan keutuhan, kesempurnaan manusia itu yang paling tahu adalah pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menurunkan pedomannya itu di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr, dan semuanya itu mudah-mudahan kita dapat membuat jiwa kita pada bulan ini semakin akrab dengan Quran, semakin senang bacanya. Misalnya di bulan-bulan lain kita banyak membaca, di bulan ini lebih banyak lagi, dan juga yang menambah cari waktu yang lain untuk bisa membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Karena boleh jadi akal kita mah sudah bilang itu benar, tapi nanti dari pedoman Al-Quran kita diberitahu pada sesuatu yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari madrasah Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa. Allahumma tatakun, amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.